Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Pak Cahyo. Iya, baik, Pak Maman. Ini sepengetahuan Anda, kasus penggusuran di Tembesi ini, Besi Batam, khususnya perobohan atau penggusuran Surau Baitul Ibadah, gimana sebetulnya ini? Eh, Baik, Pak Maman. Jadi sebelum saya masuk ke tema itu, mungkin ada baiknya saya akan sedikit menceritakan sejarah singkat perguruan secara Oh, umum ya, saja, ya, betul. agar Oke, silakan. tidak terjadi miskomunikasi. Jadi bahwa perguruan Baitul Ibadah itu adalah sebuah perguruan atau pesantren non formal di mana di dalamnya oleh seorang guru diajarkan ilmu agama yang kalau di kami ini disebut istilah tarekat Islam, jalan dekat kepada Tuhan. Nah, untuk pelaksanaan aktivitas antara guru dengan murid, proses belajar mengajar tersebut tentu kita memerlukan fasilitas, di antaranya masjid atau kita sering menyebutnya dengan sebutan surau, dan beberapa fasilitas pendukung seperti MCK, kemudian tempat wudhu, kemudian ada dapur umum, terus ada rumah guru dan rumah perangkat seperti imam, petugas dapur, tulisan taman, kemudian juga ada beberapa mes untuk mana tahu ada murid yang mau menginap. Memang kalau di kami murid itu tidak menetap kecuali berangkat, ya murid datang pergi aja. Ketika dia sibuk ya bekerja mereka, nanti kalau mau berlatih datang ke surau, entah dia pulang mengambil maghrib isya saja. Tapi kalau di surau sendiri itu kegiatannya rutin 5 waktu. Yang pasti Itu ya. sholat, setelah sholat itu kita wiritan, zikiran, kemudian selawat, yaitu itu saja untuk melatih yang sudah dipelajari. Nah, mengenai sarana pendukung itu di perguruan Baitul Ibadah ini semuanya murni dari infak, sedekah jariyah, dan wakaf murid-murid itu sendiri. Karena memang itu memang diadakan oleh murid untuk murid, untuk berlatih. Nah, guru hanya membimbing, mengajar, membina, mengawasi agar murid tidak salah jalan dalam berlatih, kan. Dan memang ilmu tarekat ini bukan seperti orang gimana, enggak. Ilmu ini hanya melengkapi saja daripada yang syariatnya supaya kafah. Intinya begitu garis besarnya. Nah, kembali kepada tadi bahwa perguruan Baitul Ibadah itu didirikan dan dibangun semuanya dari hasil infak sedekah atau wakaf. Nah, tentu ini menjadi sebuah amanah bagi kami guru dan perangkat lainnya untuk dijaga, dijalankan agar amal-amal murid atau jemaah yang berinfak sedekah ini mengalir. Artinya ini bahwa surau ini merupakan ladang amal batin, ya kan, bagi murid atau jemaah yang nanti mungkin nuai di akhirat. Nah, dalam perjalanannya sampai saat ini, dan perlu diingat bahwa sejak berdiri tahun 83 di Jakarta sampai saat ini kita sudah berbadan hukum di tahun 2018. Oh, 2018. Iya, itu badan hukumnya itu dari Kumham disebutnya Perkumpulan Perguruan Baitul Ibadah. Karena kita banyak nih, sampai sekarang lebih kurang 65 surau yang tersebar di Indonesia, Seluruh Indonesia, termasuk Batam. Nah, surau-surau itu sendiri hubungannya dengan pusat, sebenarnya nggak ada istilah pusat ya, yang awal berdiri ini itu dibuat kebijakan guru untuk mempermudah murid-murid, karena murid nggak datang di satu tempat itu saja. Mungkin siarnya tuh lewat
ya bicara ada keluarga dari daerah mana datang mereka. Nah dipandang perlu oleh guru dibuatlah di tempat-tempat yang misalnya ada orang Padang, oh ada berapa murid sana, abang lah yang murid itu sendiri lagi di Padang buat surau tumbuh terus. Nah seperti itu perkembangannya. Jadi sekali lagi yang ditekankan bahwa yang dijaga amanah ini khususnya pada para imam-imam yang dipercaya untuk menjaga surau di daerah masing-masing itu, dan itu sifatnya otonom. Jadi kami yang di awal ini dianggaplah kalau bahasa Islamnya pusat, ada hukum internal yang memang termasuk adab kami. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe keputusan imam-imam yang dipercaya untuk memimpin surau masing-masing itu, menjadi tanggung jawab imam dan murid-murid di sana. Namun secara hakikat tetap masih bagian yang tak terpisah. Artinya kalau ada masalah-masalah yang belum bisa terpecahkan ya terpaksa ya kami bantu jalan keluarnya. Tapi surau itu sendiri mencoba mencari solusi-solusi terbaik. Ya. Jadi itu. Kemudian masuk ke Batam, peristiwa Batam. Memang kami juga sudah dengar beberapa waktu sebelumnya, ada setengah tahun yang lalu yang sudah ada kabar itu. Cuma tetap kembali kepada tadi bahwa ada hukum internal yang memang ya selesaikan dulu surau yang otoritasnya dimiliki oleh imam surau setempat. Ya, datang. Memang ada datang utusan dari pengembang yang berkaitan dengan proses peristiwa di Batam ini kan. Datang kepada kami, minta waktu ya kami terbuka saja, silakan nantinya dengan baik. Ya, cuman waktu itu sempat ketemu malam, saya juga membuka dengan bahasa bahwa ya tadi bahwa kami sementara ini mendengar dulu tawaran dari pihak pengembang seperti apa, ya kan? Nah, kami tidak bisa membantah atau tidak ada argumentasi dulu, sebenarnya kami menampung dan mempelajari. Paling kami hanya merekomendasikan kepada imam kami yang di Batam cari yang terbaik, karena ini masalah ibadah ya, bukan masalah bisnis, bukan masalah apa. Jadi dicari jalan terbaik gitu, yang membuat kebaikan untuk kemaslahatan bersama kan gitu. Jadi memang kalau secara pandangan ketika dipaparkan memang yang ditawarkan memang kalau dari dibanding dengan lahan yang ada memang belum sebanding lah ya ini. Ya makanya kan perlu ada dialog. Dan itu kami serahkan kepada imam di Batam. Nah sepanjang perjalanannya memang mungkin dari sana juga sudah ada dialog. Cuman sampai kemarin memang belum ada titik temu sepakatan mengenai bagaimana memindahkan surau kami ini kan, termasuk karena itu ada fasilitas. Kenapa kami itu ini agak beda kan menanggapi ini dan hati-hati. Karena itu tadi kami mengemban amanah amal jariah murid-murid atau jemaah yang sudah menyisihkan sebagian rezeki untuk ibadah, ya bangunan fisik, ya tanahnya, ya semua lah. Ya ini akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti di akhirat. Itu ini menjadi hal yang tidak mudah diabaikan begitu saja. Makanya kami kemarin juga agak kaget ketika dapat informasi dari Batam bahwa sudah dipagar, ya kan? Sudah ada pemagaran. Kemudian kami dari sini inisiatif datang ke sana meninjau. Ya karena itu masih memang menurut kami sih karena memang belum ada titik temu kan masih menjadi hak kami kan untuk menggunakan tanah ibadah itu untuk sholat seperti biasa lah. Karena itu dari tahun 1999 awal sampai sekarang tuh kegiatan itu ya rutin sembahyang 5 waktu seperti tadi, Idul Fitri, Kurban, Taraweh, Jumatan, ya rutin. Ya, Karena ada lazimnya inilah masjid atau surau. lazimnya kegiatan agama seperti umumnya kan, ada pengajian mungkin anak-anak gitu kan, walaupun seadanya kan, seperti itu kita jaga, itu amanah yang mesti kita pegang terus. Bahkan kami juga menyadari bahwa sebelum
itu ada tempat untuk pindah, maka surau itu jangan sampai digusur dulu. Karena kita jaga sampai di terakhir, amal itu harus jalan terus. Dia tidak boleh terputus. Itu tanggung jawab kami nanti di akhirat. Yang mungkin ini yang belum dipahami, yang belum banyak orang memahami tentang. Ya kami juga sedikit mengetahui tentang itu, cuma yang kami rasa seperti itu. Karena semuanya nggak bisa, udah gampang, enggak. Ini ada tanggung jawabnya nanti. Karena ada hisab. Ya. Nah, ya ketika kami datang ke sana di Paga, kami coba mau tetap melaksanakan, karena mesti hak kami itu surau, merasakan memang tidak diizinkan oleh petugas lapangan atas nama petugas satuan gabungan ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Nah, pakai istilah itu kan sekarang kan. Tugas terpadu apa gabungan Ya seperti itu. Ya dengan kami ya sudah, ngapain kita ribut-ribut, ya kan. Cuman yang sudah selesai nih gitu kan. Ini belum selesai. Kita pakai, makanya karena di Batam di sini deadlock sampai kejadian pengusuran deadlock kan. Ya ada udah ketemu mengenai kesepakatan ini kan. Kami tarik ke Jakarta permasalahannya. Dan kami juga menyayangkan dari laporan-laporan dari Batam bahwa, dan videonya pun ada, pembongkaran itu kan sepihak, cara sepihak dari pengembang, dan juga itu rumah ibadah. Bukan artinya kita bermaksud apa-apa, enggak. Cuman kami ya miris dan merasa ya apa ya, kalau rasa kita sebagai masyarakat kan, kalau apalagi masuk dalam masjid atau ini kita tidak lepas sepatu, jelas-jelas tuh kedepannya ada, kan? Kita tidak menghargai rumah Tuhan itu, tempat disebut nama Tuhan, kan? Itu jadi itulah menjadi kita tersinggung sebagai umat Islam. Ya memang itu sudah lazim ya, namanya kita menjaga rumah ibadah kan, kita ada adab-adabnya. Dan itu juga menurut laporan dari lapangan kan, memang dari itu pun tidak memberitahu imam di sana, sampai barang-barang diangkat nggak tahu di mana, kabarnya mungkin di ruko ya ruko mana kan gitu. Ya tolonglah dikomunikasikan dengan imam kami yang di sana, minimal kan itu. Oleh karena itu memang udah seperti itu kejadiannya kan, makanya kami angkat di Jakarta saja yang menyelesaikan masalah ini supaya lebih kondusif. Ya intinya kami sih dari awal udah bilang waktu utusan kami mereka datang itu juga, intinya kami tidak ada maksud untuk menghalangi, menghambat, nggak ada. Ya, karena kami untuk hanya amalan ibadah ini saja. Cuma tolong ketika ini memang harus dipindah, ya putuskan dulu secara jelas. Pindahnya kemana? Nah, terus sesuai enggak? Yang namanya tawaran kan 12 pihak kan. Betul. Pengembang yang merasa perlu, ya tentu mereka yang memohon harusnya kan. Harus perhatikan suara kita. Apa sih yang mau kita? Jangan hanya mau satu sisi saja. Jadi kan ya kurang adil lah begitu kan. Dan tadi alhamdulillah kami sudah mengirimkan surat untuk ke PT TPM yang di Batam melalui pos, mudah-mudahan besok sampai. Dan saya berharap kepada pimpinan, terutama Direktur Utama PT TPM Batam bisa mengakomodir apa yang ada di dalam surat nanti, yang itu bisa berhubungan dengan pihak kami. Apa bagaimana kita atur kemudian. Kami intinya kami sih tidak apa ya, tapi kita mau cari jalan keluar yang terbaik lah. Karena ini juga kita soal agama kan gitu. Mungkin itu dulu nih Pak Maman sebentar. Hanya untuk menegaskan saja nih, mungkin juga kan penonton tidak tahu yang disebut tadi ini kapan ya. Mungkin nih hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa sekarang? 11 ya? Iya. 10 kayaknya deh. 10 Februari 2025. Oke. Nah terus selain, kalau boleh kita tahu isi dari surat itu apa? Ya kita isinya, substansinya ya. Substansinya. Ya kita minta ganti rugi lah. Ya artinya gini, kita bukan komersil. Kita minta tadi ajas keadilan bahwa kami ini mengemban amanah
ini amal orang udah apa, udah mana ini kalau nggak ada bentuknya kan. Nah ini harus kami jaga ini. Orang sudah beramal mereka dan bentuk fisik segala macam. Ya memang kalau di itu bangunan, kalau lahan kan di sana 3.000 meter. Oh, luasnya 3.000 meter. Ya, lebih kurang lah. Nah, bangunannya total dari surau, ya tadi seperti saya sebut tadi ada kolam, ada rumah guru, rumah imam, rumah perangkat, ada dapur umum, ada WC, MCK, tempat wudhu, lebih kurang total 950 meter persegi, 890 meter persegi, lebih kurang ya. Seperti itu. 1.450 Nah, meter. kalau ini ditanggapi dengan bijak oleh pengembang, nanti biar terbuka ruang dialog untuk melanjutkan ya ini komunikasi yang terputus, yang belum tuntas, ya kan? Itu tuh Kang Maman. Dan selama ini selain tadi maksud saya ingin tahu pendekatan yang pernah dilakukan oleh pihak pengembang ini. Kalau dari saya apa saja? kami yang di sini, setahu kan baru sekali. Memang terakhir ada ketemu dengan rekan kami Pak Januar, kontak-kontakan terakhir. Dan cuman memang masih belum ketemu juga titik temunya kan. Ya di kontak kami itu sebelum penggusuran. Makanya kan karena dari sana juga nggak ada informasi ke kami bagaimana kelanjutannya. Ya tiba-tiba kan ada action di lapangan seperti itu, pemanggaran, jadi tidak boleh melaksanakan kegiatan. Ya udah, ini satu udah tarik aja ke Jakarta supaya lebih kondusif suasananya, ya kan? Di situ. Jadi memang mungkin di pihak dari Batam sendiri Pak Imam kalau nggak salah ada 2 kali pertemuan, kalau nggak salah ya. Ini kan bisa dikonfirmasi oleh Kang Maman ke Pak Imam Syawal, karena mau saya kasih Pak ya, itu bisa dikontak langsung, biar jelas lah. Kalau kami kan intinya kami sikapi ini sekarang sudah menjadi persoalan kami, ya secara institusi kelembagaan yang sah, lembaga yang bersifat sosial keagamaan dan sah. Tentu ini sebuah sebuah masalah yang harus cari jalan keluarnya secara apik lah gitu. Karena memang kita membawa lembaga, jadi kita sekarang berhadapan antara lembaga nih, antara lembaga keagamaan dengan lembaga usaha. Ya, seperti itu lebih kurang. Mungkin kalau saya tangkap selain kita juga mengharapkan sikap yang lebih lebih arif mungkin ya dari pihak pengembang siapapun itu dalam melakukan sebutlah eksekusi seperti ini. Karena kan kalau saya perhatikan itu pembongkaran itu terjadi pada hari Rabu, yang notabene sehari lagi untuk sholat Jumat. Terus juga kita ini bulan menghadapi puasa lagi, ya otomatis dengan penggusuran